Sementara itu pemirsa, kita ke topik of the day. Perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19 berdampak pada penyaluran kredit perbankan. Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit pada September 2020 mengalami kontraksi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlambatan ekonomi juga berimbas pada penyaluran kredit perbankan. Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit pada September 2020 mengalami kontraksi dibandingkan bulan sebelumnya. Penyaluran kredit pada September 2020 sebesar Rp5.529,4 triliun atau tumbuh negatif minus 0,4% secara year on year. Berbalik arah jika dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 0,6% secara year on year. Penurunan laju penyaluran kredit ini seiring dengan perlambatan kredit kepada debitur korporasi dan perorangan. Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit kepada korporasi pada September 2020 tumbuh negatif minus 0,7% secara year on year, bertolak belakang dengan capaian bulan sebelumnya yang tercatat 0,7%. Penyaluran kredit pada debitur perorangan juga mengalami perlambatan dari 1,0% pada Agustus 2020 menjadi 0,7% di September 2020. Berdasarkan jenis penggunaannya, perlambatan kredit dipengaruhi oleh melambatnya penyaluran kredit pada seluruh jenis penggunanya. Kredit modal kerja masih menunjukkan pertumbuhan negatif, sebesar minus 3,1% pada September 2020. Kredit investasi tercatat tumbuh 3,4% pada September 2020, melambat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,0%. Sementara pertumbuhan kredit konsumsi pada September 2020 melambat dari 1,1% pada Agustus 2020 menjadi 0,8% di September 2020. Perlambatan pertumbuhan kredit konsumsi ini dipengaruhi oleh perlambatan pada kredit KPR atau KPA dan KKB. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke listed companies update pemirsa. Emiten di sektor perkebunan PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI membukukan kinerja bottom line yang cemerlang pada 9 bulan pertama tahun ini pemirsa. Dan pada periode Januari hingga September 2020, perseroan berhasil mencetak pertumbuhan laba 423,95%. Dikutip dari laporan keuangan perusahaan yang dirilis pada Senin 26 Oktober 2020, PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI di kuartal 3 2020 berhasil mencatatkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan atau laba bersih sebesar Rp582,54 miliar, tumbuh 423,95% dibanding laba bersih periode yang sama tahun lalu sebesar Rp111,18 miliar. Kinerja laba bersih yang meroket ditopang oleh pertumbuhan pada sisi pendapatan bersih sebesar 13,32 triliun pada 9 bulan pertama tahun ini. Angka tersebut naik 7,56% dibanding pendapatan bersih perusahaan pada periode sama tahun lalu yang mencapai 12,38 triliun rupiah. Dari kenaikan pendapatan bersih tersebut, tercatat laba bruto perusahaan melesat 57,69% secara tahunan atau year on year menjadi 1,91 triliun dari laba bruto perusahaan pada waktu yang sama di 2019 yang hanya mencapai 1,21 triliun rupiah. Selain ditopang oleh kenaikan pendapatan bersih, pertumbuhan laba bersih perusahaan juga didorong oleh turunnya pengeluaran AALI pada pos beban umum dan administrasi yang turun 3,27% year on year dari Rp528,95 miliar di kuartal 3 2019 menjadi Rp511,62 miliar di kuartal 3 2020. Sementara beban penjualan perusahaan turun 8,42% year on year dari Rp335,96 miliar di kuartal 3 2019 jadi Rp307,64 miliar pada kuartal 3 2020. Untuk aset per 30 September 2020 total aset AALI tercatat sebesar Rp28,11 triliun. Angka tersebut terdiri atas total ekuitas sebesar Rp19,39 triliun dan total liabilitas Rp8,71 triliun. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi pemirsa, bahwa hari ini sektor perkebunan memimpin penguatan dari pergerakan sektoral di tengah pelemahan dari indeks harga saham gabungan. Dan kalau kita lihat pergerakan dari saham PT Astra Agro Lestari atau AALI per 27 Oktober 2020 atau hari ini pemirsa, di pembukaan masih di kisaran 10.800, kemudian di pukul 10 pagi tadi naik ke 10.950, terus menanjak hingga ke pukul 11 lebih 30 menit di 10.975, dan pada pembukaan sesi kedua sempat turun sedikit ke 10.950.
Itu dia adalah pergerakan dari AALI pemirsa sampai dengan pembukaan di sesi kedua. Dan kalau kita lihat sampai dengan penutupan sesi kedua sore hari ini sudah naik 3,08%, 10.875. Memang dibandingkan dengan capaian tertinggi yang sempat dicapai hari ini di 10.975, ada sedikit pelemahan di closing tetapi tetap ditutup di teritori positif. Pergerakan saham PT Astra Agro Lestari Tbk dari 2 Januari atau dari pembukaan awal tahun sampai dengan hari ini dapat Anda saksikan di layar, yaitu sempat menyentuh level terendah di 1 April, yaitu di kisaran 5.275, kemudian pelan-pelan mengalami kenaikan di 10.950. Artinya memang level awal tahun sampai dengan saat ini masih lebih tinggi di awal tahun dan masih ada koreksi kalau kita lihat pergerakannya secara year to date, yaitu minus 25,39%. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa valuasi dari AALI. Price to earning ratio atau PER-nya di 27,2 kali. Price sales ratio atau PSR-nya 1,19 kali. Price book value ratio atau PBV-nya di 1,12 kali. Price cash flow ratio-nya atau PCFR-nya di 6,15 kali. Serba menarik mencermati emiten perkebunan yang sektornya hari ini mengalami penguatan. Nanti akan kita bahas bersama spesialis dari Mega Capital Indonesia pemirsa. Tapi usai jeda pariwara berikut, pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing.